Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali membahas bab yang baru tentang sistem koordinasi. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas di sistem koordinasi ini adalah apa saja? Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua sistem indera, yang ketiga sistem hormon. Nah, sistem saraf apa? Nah, berarti sistem saraf itu apa? Yang bisa merasakan. Indera berarti alat-alat indera yang ada di tubuh. Mungkin tahu nih alat indera di tubuh itu berupa apa saja? Ada berapa? Ada 5 kan? Ya ada, makanya dinamakan panca indera. Yang ketiga adalah sistem hormon. Jadi sistem yang mengatur nih aktivitas tubuh. Nah, ini adalah tiga sistem yang berperan dalam sistem koordinasi. Nah, apa tuh koordinasi? Jadi ketiga sistem ini berperan dalam mengatur semua kegiatan yang ada di dalam tubuh, semua aktivitas yang ada di dalam tubuh. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem koordinasi. Hari ini kita akan membahas singkat saja sistem yang pertama yang mengatur tubuh kita. Ada apa itu? Yang pertama adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia itu berfungsi untuk bereaksi terhadap rangsangan tubuh. Nah, untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen. Harus ada apa? Ada reseptor. Nah, lalu reseptor. Kalau ada reseptor yang menerima, lalu ada sistem sarafnya yang mengolah, dan yang ketiga ada efektor. Itu adalah yang menerima ya rangsangan tadi. Nah, itu adalah sistem reaksi dari rangsangan ya yang kita akan bahas. Lalu yang berikutnya pada saraf. Nah, pada sistem saraf itu ada sel-selnya. Sel-sel saraf. Nah, jadi sel-sel saraf bergabung menjadi satu membentuk jaringan, lalu jaringan bergabung menjadi satu membentuk organ, lalu organ bergabung menjadi satu membentuk sistem organ. Nah, sistem organnya itu yang paling tinggi. Nah, kita bahas yang paling kecilnya, yaitu sel saraf. Sel saraf nama lainnya atau dalam bahasa biologi dinamakan neuron. Nah, ini bentuk dari neuron. Strukturnya seperti ini ya. Yang pertama ada apa saja nih bagian-bagiannya? Yang pertama ini nih, ada badan sel. Nah, yang di tengah ini adalah badan sel ya. Lalu di dalam badan sel terdapat inti sel. Nah, ini badan sel dan inti selnya. Yang kedua ada dendrit. Yang mana ini dendrit? Ini nih bagian yang bercabang-cabang. Ya, itu yang dinamakan dengan dendrit. Ya, dendrit yang fungsinya untuk apa? Untuk menerima rangsangan. Yang kedua, yang ketiganya bukan kedua nih kan tadi baru udah 2. Yang ketiganya adalah akson. Yang mana tuh akson? Ini nih. Nah, ini yang dinamakan dengan akson yang menghantarkan rangsangannya. Di dalam akson ada sel-sel. Sel-selnya dinamakan sel schwann ya. Lalu sel schwann dilindungi dengan selaput. Selaputnya dinamakan selaput myelin. Antara sel schwann 1 dengan sel schwann yang berikutnya itu terdapat celah. Celah ini dinamakan dengan nodus Ranvier. Nah, ini ujung dari aksonnya ya. Lalu berikutnya sudah tahu nih bagian-bagian sel saraf. Kita akan bahas macam-macam neuron atau macam-macam sel saraf berdasarkan jumlah dan ukurannya. Nah, neuron dibagi menjadi 3. Ada neuron unipolar nih, yang ini ada neuron bipolar ya, ini ada kelihatan ya. Lalu yang berikutnya ada neuron multipolar. Nah, ini bentuk-bentuk dari macam-macam neuron dilihat dari jumlah ulurannya ya. Lalu yang berikutnya macam-macam neuron dilihat fungsinya. Nah, kalau dilihat fungsinya, neuron dibagi juga 3. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan ada neuron penghubung. Ya, gambarnya mohon maaf ya, nggak kelihatan. Nah, itu macam neuron. Lalu antara neuron satu dengan neuron yang lain itu saling berhubungan. Sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain itu yang dinamakan dengan sinap. Nah, ini bentuk hubungannya. Terjadi hubungannya. Jadi ini neuron yang satu, ini neuron yang berikut, ini ada hubungan di tengah-tengah. Hubungannya itu dinamakan dengan sinap. Ya. Nah,
Itu yang dinamakan dengan sinap. Nah, ini sinap itu seperti ini nih. Jadi hubungan antara dua neuron ada sinap. Nah, di dalam sinap itu terjadi penghantaran. Jadi pada saat ini di dalam tubuh, dalam penghantaran impuls itu ada proses penghantarannya, mulai dari awal diterima sampai berhubung antara bagian neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, lalu terjadinya gerak itu ada dua, ada gerak biasa dan ada gerak leprek. Nah, dilihat dari dua bahasan ini pasti bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara gerak biasa dengan gerak leprek itu dilihat dari yang menstimulasi atau yang dimana kalau yang namanya gerak biasa biasanya kalau ada rangsangan itu dibaca dulu ke otak dulu, baru disampaikan nih ke saraf motorik. Sedangkan kalau yang namanya refleks, karena refleks butuh waktu yang sangat singkat, makanya dia menjadi jalan pintas melalui apa? Sumsum tulang belakang. Sehingga apa? Refleksnya menjadi cepat, makanya dikatakan gerak refleks. Nah, berikutnya nih, bagian dari sel saraf itu ada dua. Ada sel saraf pusat dan ada sel saraf atau sistem saraf itu ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi tadi selnya, sekarang sistemnya. Jadi ada dua. Ada sistem saraf pusat, ada terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi itu ada dua juga. Ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Yang tidak sadar dibagi dua, ada sistem saraf simpatik dan ada sistem saraf para simpatik atau simpatetik, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, ini sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat terdapat di mana nih? Gambar otak ya. Di mana struktur otak itu ada pelindungnya. Pelindungnya terdiri dari 3 lapisan. Dari mulai lapisan luar sampai lapisan dalam, tergabung menjadi satu yang dinamakan dengan menenges, gitu ya. Lalu berikutnya nih sistem saraf pusat ya, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini otaknya, ini sumsum tulang belakangnya. Oke, lanjut. Nah, ini bagian di dalam sistem saraf pusat itu ada substansi kelabu dan substansi putih. Ya, di mana di bagian otak dan sumsum tulang belakang itu bentuknya atau ininya letaknya berbeda. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini bagian-bagian dari otak. Otak itu ada otak besar, ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Kelihatan ya gambarnya. Nah, berikutnya adalah sumsum tulang belakang. Nah, seperti ini bentuk dari sumsum tulang belakang kalau dilihat secara sayatan melintangnya. Nah, ini sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi berdasarkan arah impulnya yang di bawahnya dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf aferen dan ada sistem saraf eferen. Nah, berdasarkan asalnya sistem saraf tepi juga dibagi dua. Ada sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Kita lanjutkan lagi. Nih, sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar yang tersusun atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ya, nah itu parasimpatik. Nah, itu adalah sistem saraf tidak sadar. Jadi kerjanya yang satu berlawanan, yang satu bisa mengedipkan, berarti yang satunya ya menutup. Yang satu membuka, berarti yang satu menutup. Yang satu berdenyut, yang satu melebarkan. Yang satu menyempitkan, yang satu melebarkan. Nah, itu kerja dari sistem saraf tidak sadar. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin sampai sini dulu tentang sistem saraf secara pintas. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya lebih mendalam dengan apa? Dengan coba nih di rumah cari pertanyaan apa yang tidak dipahami, kita bahas lebih mendetail. Anda buat pertanyaan lalu tanyakan pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini pembahasan tentang sistem saraf. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.